Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini ba'dal asr, Selasa 2 Desember 2025, bertepatan dengan 11 Jumada al-Akhirah 1447 Hijriah. Pada kesempatan ba'dal asr di Masjid Al-Mubarak Imam Muqbil Al-Wadi'i di Dharmasraya, Sumatera Barat, Indonesia, kita membuka kajian pelajaran baru di bidang akidah dan tauhid. Kitab yang masyhur berjudul Kasyfus Syubuhat, atau maknanya adalah menguak tabir keraguan, yang membahas tentang permasalahan membantah syubuhat mereka orang-orang yang melaksanakan tawasul dan menjadikan para wali-wali yang sudah meninggal bagaikan sesembahan selain Allah, iya dan billah. Maka kitab ini ditulis oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab Asy-Syaikh rahimahullah. Maka beliau berkata, "I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati kamu, anna tauhidah huwa ifradullah bi ibadatihi au bil ibadah." Bahwa definisi tauhid adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan. Dan ini adalah din agamanya para rasul yang Allah utus kepada seluruh negeri dan seluruh makhluk, kepada hamba-hamba Allah. Yang dimulai dengan Nuh alaihi salam, di mana Nuh Allah mengutus kepada kaumnya di saat mereka ekstrim dalam peribadatan kepada orang-orang yang soleh. Maka makna ekstrim peribadatan kepada orang-orang yang soleh, mereka orang-orang yang soleh mempunyai hak untuk dihormati orang-orang yang soleh. Namun mereka gulu ekstrim kapan? Di saat orang-orang yang soleh ini dijadikan wasitoh, wasilah, perantara peribadatan kepada selain Allah. Maka ini yang diinginkan hulu fis sholihin. Orang-orang yang soleh, jika mereka masih hidup, kita berkumpul dengannya dan memuliakannya. Jika berilmu, mengambil ilmunya, duduk di majelisnya, itulah. Namun di saat mereka meninggal, sudah selesai. Tidak hulu. Nah, di sini kaumnya Nuh alaihi salam, mereka hulu kepada orang-orang yang soleh. Siapa mereka contohnya? Berkata Asy-Syaikh, Waddan, Waswa'an, wa Yaghutsa, wa Ya'uqa, wa Nasra. Maka 5 orang soleh-soleh ini dijadikan oleh mereka gulu sebagai wasitoh, bahkan disembah selain Allah. Dan insya Allah pelajaran pertama ini kita hanya menerjemahkan dan menjelaskan secara singkat dari makna kitab. Dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita akan menjelaskannya secara gamblang dengan dalil-dalil yang banyak. Maka di saat mereka gulu kepada orang-orang soleh, kepada 5 orang tadi, Waddan, Suwa'an, Yaghutsa, Ya'uqa, Nasra, maka diutuslah Nuh untuk mengajak kepada tauhid. Dan begitupun akhirul rusul Muhammad, akhir dari para nabi, diutus oleh Allah Nabi kita Muhammad. Wa huwa alladzi kasara suwar haula as-salihin. Dan dia nabi kita yang mematahkan dari
gambar-gambar dan patung-patung orang-orang yang soleh. Allah mengutus dia kepada kaum Quraisy yang mana mereka melaksanakan peribadatan. Ya'buduna, mereka melaksanakan peribadatan kepada Allah. Mereka mengetahui Allah. Namun mereka pun melaksanakan sesembahan kepada selain Allah. Dari 4 yang besar, Lat, Uzza, Manah, dan Hubal. Patung-patung besar ini disembah selain Allah. Dan bahkan mereka melaksanakan peribadatan yang lain. Wa yahujjun, mereka berhaji. Wa yatasaddaqun, mereka berinfak. Terutama gembongnya Quraisy, mereka menjamu orang-orang yang melaksanakan haji dan umrah, ditanggung akomodasi oleh mereka. Namun mereka menyembah kepada Allah dan kepada selain Allah dari Lat, Uzza, Manah, dan Hubal. Wa yadhkurunallaha katsiran, dan bahkan mereka menyebut nama Allah dengan banyak. Walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqat wasa'id bainahum wa bainallah. Namun mereka yang jadi masalah menjadikan patung bagi orang yang soleh yang sudah meninggal seperti Lat, ataupun menjadikan makhluk selain dari Allah wasithah bainahum wa bainallah, menjadi perantara antara dia dengan Allah.